Selamat pagi, berjumpa kembali teman-teman kerabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Video saya atau tiang kali ini dengan judul Terobosan Matahari. Untuk memotivasi diri kita agar dapat rutin atau continue melakukan gerakan olahraga walaupun dengan durasi waktu mungkin 5 menit, 10 ataupun 15 menit. Rasa-rasanya kita agak sulit melakukan hal tersebut, apalagi kebiasaan ketika melakukan olahraga harus bersama-sama atau secara kolektif, apalagi pergi ke tempat gym melakukan kegiatan olahraga bersama-sama, sepak bola, voli, serta olahraga yang lainnya, apakah itu karate, bela diri, dengan partneran yang lebih dari 2 ataupun 3. Nah, video yang beberapa saya tayangkan untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman kerabat semua, sering saya memuat pada link YouTube channel saya, yaitu olahraga senam terobosan. Sebenarnya olahraga ini sangat simpel karena dapat dilakukan di mana saja dengan posisi berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan jongkok. Olahraga yang menarik napas dari bawah pusat angin dada selanjutnya dikeluarkan secara perlahan dengan menjulurkan tangan. Semakin pelan di saat mengeluarkan napas itu akan semakin bagus, karena napas-napas yang menerobos ke otot-otot itu akan menjadi interaksi yang sangat bagus agar cepat suhu tubuh kita menjadi panas. Nah, olahraga yang saya maksud terobosan di matahari, trik matahari adalah ketika kita ingin keluar keringat dengan durasi waktu yang agak cepat. Di bawah trik matahari biasanya kalau kita jemuran dengan waktu mungkin 10-15 menit cukup lumayan, suhu tubuh akan menjadi panas. Nah, dengan demikian akhirnya badan akan berkeringat. Ditambah lagi gerakan napas yang terus-menerus menerobos ke otot-otot yang juga pada akhirnya mengeluarkan panas tubuh sehingga berkeringat. Kesimpulan, terobosan matahari yang kita lakukan di bawah trik matahari, panas tubuh akan terpacu oleh triknya matahari, panas yang ditimbulkan oleh matahari tersebut ditambah juga dengan panas yang ditimbulkan dari gerakan otot-otot kita melalui napas-napas yang terus-menerus mengalir ke tubuh kita. Kalau kita perhatikan pada gerakan sekarang ini, seolah-olah saya adalah mengangkat barbel. Jadi menghayalkan yang kita pegang pada tangan tersebut suatu alat olahraga yang mungkin di gym yang dinamakan barbel. Kita pegang, kemudian di saat menaikkan barbel kita gerakkan dengan pelan-pelan, termasuk juga di saat akan menjulurkan tangan kita gerakkan dengan pelan-pelan juga. Setiap gerakan selalu diperhatikan. Ketika mengeluarkan napas, kita keluarkan dengan sepelan-pelannya. Dengan mengeluarkan napas sepelan-pelannya itu akan lebih bagus, sebab napas-napas yang menerobos ke otot-otot itu akan terus-menerus untuk memacu suhu tubuh kita menjadi panas. Nah, terbentuknya otot-otot ataupun tubuh, kalau teman-teman kerabat perhatikan, di usia saya yang 58 tahun sekarang ini, ya cukup bersyukur, atau bukan cukup bersyukur, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, seusia 58 tahun sekarang ini masih diberikan kesehatan untuk dapat melakukan aktivitas, apalagi dapat berbagi pengalaman kepada teman-teman kerabat yang secara positif. Usia 58, beberapa teman-teman yang kita temui ataupun interaksi melalui sosial media, baik di Facebook, YouTube, serta Instagram, anak-anak muda yang jauh di bawah umur saya, mungkin 40-an, 45 atau 50-an lah. Terkadang termotivasinya juga kurang dan sering memberikan komen kepada saya dengan usia sudah 58,
Kalau dilihat dari segi bentuk tubuh ataupun ke besarnya tubuh, apapun namanya, saya sendiri tidak mengkonsumsi makanan seperti teman-teman yang lain ataupun makan keseharian dengan aturan yang ketat, bukan. Kalau boleh saya paparkan di video ini, karena teman-teman banyak juga yang menanyakan gimana apa konsumsi makannya Bapak, termasuk juga sistem tidur dan lain sebagainya. Sejujurnya, pada teman-teman kerabat, kalaupun ada respect kepada video-video saya ataupun termasuk diri saya, ya terima kasih sebelumnya. Saya akan coba untuk memberikan berbagi pengalaman. Kalau untuk makanan, saya tidak mengkonsumsi atau makanan yang istilahnya 4 sehat 5 sempurna, apakah sekian daging, telur, dan sama sekali tidak. Dengan usia saya yang saya katakan tadi sampai sekarang ini 58 tahun, dari bujang, dari SMP lah, kalau SD kalau saya masih ingat, sampai umur ya untuk makanan saya hatinya, karena kita adalah adat ketimuran, yang jelas nasi itu adalah makanan pokoknya, ditambah terkadang bisa mungkin 2 atau 3 butir daging cukup, atau terkadang juga dengan telur. Sayur pun saya jarang, sampai sekarang tidak pernah harus mengkonsumsi suplemen tertentu baik vitamin dan sebagainya. Mungkin teman-teman itu yang mengenal saya tidak percaya dengan hal tersebut. Memang konsep makan saya adalah sangat sederhana. Saya seorang perokok, mungkin habis makan langsung bikin kopi dan juga tambah rokok. Namun yang menjadi rutinitas ataupun motivasi itu agresif saya dalam satu hari, kalau seandainya tanpa ada kesibukan, yang penting ada jeda waktu, saya melakukan olahraga. Dengan olahraga yang saya paling senangnya adalah seperti ini dah, yang teman-teman perhatikan sekarang ini. Walaupun dengan waktu cukup 5 atau sampai 10 menit ya sudah cukup, apalagi ditambah di pagi apa yang saya narasikan tadi di depan, ditambah dengan matahari pagi, sehingga tubuh kita akan cepat menjadi panas. Nah, untuk hal yang lainnya termasuk juga sistem tidur, saya tidak mempunyai jadwal tertentu. Mungkin karena pikiran saya ataupun keinginan untuk melakukan satu gerakan ya, dengan konsentrasi penuh, bisa melakukan gerakan seperti ini. Fokus kita adalah hanya dengan napas, melakukan gerakan dan lakukan ya, paling itu prinsipnya. Untuk makanan, apa yang saya katakan tadi, mungkin konsumsi buah termasuk sayur. Kalau ini saya ungkap semua, rasanya malu kepada teman-teman kerabat semua. Dari segi makanan tersebut sepertinya tidak cocok kalau diperhatikan saya punya badan ataupun body. Kalau seandainya teman-teman tidak tahu dengan konsumsi makanan saya, yang paling memperkirakan saya benar-benar menggunakan suplemen ataupun telur dan sebagainya, sama sekali tidak. Sehingga itulah kesederhanaan saya dalam melakukan pada gerakan olahraga. Nah, motivasi saya senang memberikan motivasi atau berbagi pengalaman kepada teman-teman kerabat, apalagi yang sudah usia lanjut. Karena saya mempunyai prinsip mengatakan diri tua. Kalau saya mengatakan umur, mungkin saya termasuk agak belak-belakan atau jujur mengatakan umur tanpa orang bertanya pun. Di sosial media, di YouTube saya sering mengatakan saya sudah berusia 58 tahun. Tetapi banyak juga teman-teman yang menutupi umurnya ataupun tidak mau berbicara tentang umur. Dan dilihat umur itu tidak bisa dibohongi dari raut muka, termasuk juga body. Apa yang saya katakan tadi, ya, kita luar biasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sampai seusia ini masih diberikan napas untuk menjalani kehidupan selanjutnya dan juga melakukan rutinitas. Malahan teman-teman yang di bawah usia saya, belum lihat dari body dan sebagainya, masih cukup kaget, perkiraan bukan umur 58. Nah, untuk
Untuk tayangan video ini belum saya narasikan. Sebenarnya tidak bermaksud menampilkan body atau memperlihatkan, memamerkan body. Sebenarnya body saya tidak begitu ada spesial. Tanpa melakukan gerakan terobosan seperti teman-teman kerabat lihat sekarang ini, sejatinya sebenarnya body saya adalah kecil, kelihatan tidak terlalu berotot dan juga tidak gempal. Kalau didukung dengan usia 58 tahun, ya teman-teman bisa perhatikan kalau kita jalan sebagainya kayak loyo gitu kelihatan, karena otot-otot tidak kelihatan, body juga tidak mengembang di otot-otot. Namun sekali lagi, kalau saya sudah melakukan terobosan seperti pada video ini, ya cukup kelihatan agak terbentuk, walaupun tidak terlalu bagus sekali, karena maklum saja pembentukan otot tubuh lengan, tangan, di otot-otot di tangan itu tanpa melalui satu alat yang namanya gym. Kalau sekarang kita perhatikan di tempat-tempat gym ataupun teman-teman kan cepat mempunyai bentuk tubuh yang besar, yang bentuk tubuh yang diinginkan, yang keren gitulah, kayak sekarang itu. Namun kalau saya seusia sudah seperti saya katakan tadi 58 tahunan masih menggeluti olahraga dengan melatih napas seperti ini, bentuk tubuh yang terlihat sekarang ini merupakan pembentukan otot-otot dari zaman bujang sampai sekarang saya rutin lakukan, termasuk di punggung juga. Ini kelihatannya agak pecah-pecah antara otot-otot satu dengan yang lainnya. Ini terkadang teman-teman kita ajak diskusi, sepertinya kurang percaya, dikiraan harus menggunakan barbel, mengkonsumsi makanan dan vitamin-vitamin yang tertentu dan sebagainya. Apa yang saya katakan tadi sama sekali tidak. Saya mempunyai suatu keyakinan, napas kalau kita kombinasikan dengan otot-otot yang bergerak secara terus-menerus, dia akan mempunyai suatu power ataupun sesuatu hal yang tidak kita duga. Di contoh apa yang saya katakan ini, termasuk dada juga. Bentuk dada saya tidak terlalu besar juga, beda dengan teman-teman yang melatih dadanya melalui suatu alat yang berada di tempat-tempat kebugaran atau gym. Otot-otot seperti lengan semuanya itu terkadang saya juga lakukan push up sekali, ke 50 atau 100 kali, ya tidak push up dengan posisi yang ke bawah, enggak, menggunakan tangga. Beberapa video kalau teman-teman pernah melihat link di video saya, segala aneka acara saya berusaha mencoba melakukan aktivitas olahraga baik menggunakan tangga sendiri, termasuk menggunakan tempat duduk sebagai medianya. Sekali juga menggunakan alat yang dalam bela diri pencak silat itu ada samsak. Kita dapat melakukan olahraga dengan alat apapun. Yang penting goalnya kita adalah bergerak dengan waktu yang 5 menit, 10 menit ataupun 15 sudah cukup. Karena hari ke hari itu kan akan cepat berlalu. Kalau kita pagi sekarang tanggal 3 melakukan olahraga sebentar 10 atau 15 menit paginya, ya sekian jam lagi habis malam tidur, akhirnya kita sudah kembali pagi lagi, kembali melakukan 10 menit dan sebagainya, daripada sekalian olahraga 2 jam 3 jam namun istirahatnya panjang. Nah ini yang saya kurang pas, apalagi dengan usia-usia yang sudah lanjut. Saya tetap berpikiran dengan olahraga sedikit saja sudah keluar keringat dengan melatih otot-otot seperti ini. Nah, sekalian kita juga melatih napas dengan tarik napas di bawah pusat tahan di dada sebentar, kemudian dikeluarkan secara perlahan-lahan. Setiap pengeluaran napas kita secepatnya untuk menarik napas kembali, selanjutnya dikeluarkan kembali. Nah ini dengan durasi waktu 10 menit saya lakukan pagi tanggal 3 Mei ini, sudah cukup lumayan basah. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa kembali di